Yo, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang baik-baik saja. Pada manga One Piece chapter 1103, seperti biasa, ketegangan cerita selalu bertambah naik setiap minggunya. Dan bisa dikatakan itu adalah penutupan chapter akhir tahun yang cukup memuaskan, di mana Kuma setelah hidupnya tertindas sejak ia lahir dan terutama di 2 tahun terakhir ini ia hidup dengan sangat mengenaskan. Kini ia bisa melayangkan sebuah pukulan ke arah wajah Saturn. Sehingga dalam video kali ini adalah kami akan membicarakan berbagai macam hal menarik seputar One Piece chapter 1103. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Saturn secara resmi menjadi ultimate villain bagi Kuma. Eiichiro Oda memang mengakui yang begitu jenius, meski kebanyakan dari permasalahan yang hadir di dunia One Piece ini berasal dari para Gorosei, karena memang keputusan yang diambil oleh Angkatan Laut untuk menghancurkan sesuatu biasanya berdasarkan perintah dari para Gorosei. Namun, karena terlalu general, tentunya para pembaca tidak mungkin bisa relate untuk bisa sebel atau sekedar kesal ke Gorosei. Namun dengan adanya cerita di mana Saturn yang begitu menghancurkan kehidupan satu pihak, membuat kita bisa mengerti dan sangat-sangat relate dengan apa yang dialami oleh sang korban, yakni saat ini adalah Bartolomeo Kuma. Kuma lahir sebagai seorang buccaneer, yang mana karena ia adalah ras yang langka dengan sangat tragis, ia mengawali hidupnya sebagai seorang budak dari para Ternubito. Dan saat ia dewasa, hidupnya semakin porak-poranda akibat ulah dari Jay Garcia Saturn. Seluruh hidup Kuma menjadi sangat-sangat berantakan akibat kekuasaan yang dimiliki oleh Saturn. Dan bahkan, sampai di titik sekarang, Saturn masih menjadi sosok yang ikut andil untuk menghancurkan kehidupan Kuma. Sebagaimana kita melihat bahwa ia secara personal berniat menghabisi Jewel Ribboni. Sehingga di sini yang ingin kami garis bawahi adalah Saturn menjadi villain yang cukup gila. Ia ditulis sebagai villain yang seakan-akan misi dalam hidupnya adalah menghancurkan kehidupan Kuma. Si Saturn ini udah kayak tetangga iri aja. Bener-bener gak bisa lihat orang seneng. Dan pun orang yang ia iriin udah sengsara, dia masih belum puas. Bener-bener ya. Siapa yang memberi Luffy makanan? Kita tahu bahwa dari beberapa pihak kini mereka tidak bisa menggerakkan tubuh mereka sendiri. Mungkin mereka lagi dalam fase kesemutan atau gimana. Ya kami juga gak ngerti. Ada 2 kemungkinan mengenai siapa yang memberi Luffy makanan. Yang pertama adalah Kizaru. Dari chapter ini kita bisa melihat bahwa Kizaru tampak bersimpati pada Bonnie, sebagaimana ia memanggil Sentomaru dan menyebut nama Bonnie setelahnya ketika Bonnie sedang ada di genggaman Pak Tua Saturn. Seperti yang kita tahu, apabila dibandingkan dengan teman admiral yang lain seperti Aokiji dan Akainu, Kizaru adalah admiral yang katakanlah tidak menonjol di sisi kiri maupun menonjol di sisi kanan. Kizaru cenderung cukup netral. Dan memang bisa jadi, setelah Kizaru melihat dengan kepala mata sendiri bagaimana kejamnya Saturn pada Kuma dan bahkan Bonnie, membuat Kizaru sadar bahwa atasan yang selama ini ia layani adalah atasan yang sangat-sangat salah. Selanjutnya kemungkinan yang kedua adalah Karibo. Kita tahu bahwa Karibo menyelinap di kapal Monkey D. Luffy saat arc Wano Kuni berakhir. Dan dengan kekuatan buah setannya yakni lumpur yang bisa mengambil barang ataupun termasuk makanan, mungkin ia punya pasokan makanan yang cukup untuk diberikan kepada kapten kita yakni Monkey D. Luffy. Perkembangan cerita dan balas budi. Pada flashback Kuma, ia cukup mengikuti perjalanan dari Luffy si topi jerami. Ia berasumsi bahwa Luffy adalah sosok Nika yang selama ini ia percayai. Ia percaya bahwa Luffy akan memberikan kebahagiaan ke dunia ini. Dan Kuma juga pernah terkejut saat melihat Luffy memukul wajah Ternubito. Karena siapa juga yang berani menghantamkan wajah Ternubito dengan sebuah pukulan. Karena itu sama saja seperti bunuh diri. Dan lihat, kini siapa yang berani menghantamkan sebuah pukulan ke wajah Ternubito. Bahkan Gorosei. Yap, dia adalah Kuma. Dan kami pikir seharusnya ya setidaknya ini adalah harapan kami
bahwa kelompok kru topi jerami bisa membalas budi apa yang telah Kuma lakukan pada mereka. Seperti sebagaimana Kuma menyelamatkan kru topi jerami saat insiden di Ark Sabaudi, ataupun sebagaimana Kuma melindungi kapal Sanigo selama 2 tahun lamanya. Dan apalagi, kini cerita berporos pada Bonnie, seorang perempuan yang menangis di hadapan Luffy, yang mana seperti biasa sudah tugas sang kapten kita yakni Luffy untuk membantu gadis yang menangis karena masalah hidup seperti ini. Jadi, ini tidak menutup kemungkinan bahwa untuk plot dengan tanda kutip balas budi, Luffy dan kawan-kawan tidak akan membiarkan Bartolomeo Kuma mati di tangan Saturn, dan tidak akan membiarkan Bonnie untuk sengsara lebih dari ini. Dan yang akan menyelamatkan mereka adalah Sang Nika itu sendiri. Sosok atau dongeng yang selama ini Kuma dan Bonnie percayai akan menjadi kunci untuk mereka bisa keluar dari kehidupan yang menyedihkan ini. Misi rahasia Dr. Vegapunk. Dr. Vegapunk adalah ilmuwan gila jenius. Tidak menutup kemungkinan bahwa selama ini ia punya rencana tersendiri atas Bartolomeo Kuma. Karena dari yang kita ketahui sendiri, bahwa Kuma kehilangan kesadaran di 2 tahun yang lalu. Bahkan di titik di mana Kuma bertemu dengan Ivankov di Ark Marineford saja, Kuma sudah kehilangan kesadarannya. Kuma sudah menjadi cyborg yang tidak memiliki perasaan. Kuma sudah tidak mengenal dan mengetahui wajah Ivankov. Wajah yang Kuma kecil katakan tidak akan ia lupakan semasa hidupnya. Lalu, pada saat kru topi jerami diterbangkan oleh Kuma, ketika Franky kembali ke kapal Sunny, ia melihat Kuma yang sudah dalam kondisi sangat berantakan. Dan Kuma ketika mengenal wajah Franky sebagai bagian dari anggota kru topi jerami, ia berkata bahwa misi telah selesai. Pertanyaannya, kok bisa hal ini terjadi? Kenapa sebuah cyborg yang sudah tidak memiliki perasaan memiliki misi untuk membantu sebuah bajak laut yakni bajak laut kru topi jerami? Ya sebetulnya ada berbagai macam kemungkinan kenapa ini terjadi. Tapi yang jelas pasti ini berkaitan dengan Dr. Vegapunk. Dan mungkin Vegapunk melakukan ini di belakang pemerintah dunia tanpa sepengetahuan pihak pemerintah dunia. Entah apakah ini adalah sebuah inisiatif dari Dr. Vegapunk, ataupun ini adalah sebuah salah satu permintaan dari Kuma kepada Vegapunk untuk melindungi kru topi jerami atau tepatnya kapal Sanigo. Ya kita masih belum tahu. Tapi ini memunculkan sebuah kemungkinan, yang mana ada kemungkinan bahwa Vegapunk juga melakukan hal lain di luar sepengetahuan pihak pemerintah dunia terhadap Bartolomeo Kuma. Yakni, apakah mungkin Vegapunk membuat sebuah teknologi, entah itu chip atau apapun itu, yang bisa mengembalikan kesadaran Kuma? Sehingga itu saja pembahasan seputar One Piece chapter 1103. Bagaimana menurut nakama semuanya? Jadi, kami Diskusope dan terima kasih banyak.